Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Gimana kabar kalian semua? Semoga kalian semua sehat-sehat aja, happy-happy aja. Ya, balik lagi di sini di Pick a Card. Kali ini aku bakal bawain tema sesuai request teman-teman di Instagram aku ya. Yang isinya mostly klien-klien aku ya, yang ikut polling. Pilihan tema kali ini adalah gimana hubungan kamu dan dia selanjutnya. Yes, oke itu. Untuk dua versi, yaitu versi single sama couple. Jadi kalian gak usah pilih lagi harusnya sih. Iya. Berarti gak usah pick a card lah ya. Ya udah, nanti aku bakal bikin versi single dan couple-nya ya. Jadi kalian bisa pilih aja langsung gimana hubungan kamu dan dia selanjutnya. Supaya lebih lebih panjang aja gitu durasinya, jadi nggak usah pilih-pilih pick a card lagi. Oke, aku bakal jelasin untuk nextnya detail readingnya. See you, check it out. Halo, untuk yang pilihan yang single itu berarti belum punya pacar lah ya, ya gak sih? Oke, gimana hubungan kamu dan dia selanjutnya untuk yang single. Oke, untuk pilihan yang single, gimana hubungan kamu dan dia selanjutnya? Aku lihat di sini ya, kayak di antara kalian, salah satu dari kalian tuh kayak ada yang berubah, ya. Ada yang berubah di sini tuh gini. Kalau misalnya kamu ngerasa bukan kamu yang berubah, ya berarti dia yang berubah, ya. Berubahnya itu kayak dia udah nggak kayak udah males gitu ya, malas sama kamu atau malas sama hubungan kalian gitu, kedekatan kalian. Ini kan single ya, berarti kalian masih dekat gitu ya, belum punya hubungannya official. Nah, aku lihat dia tuh kayak udah males atau nggak mau tahu atau udah muak gitu ya, itu kasarnya ya. Aku lihat dia berubah ya. Tapi dia ngerasa tuh kayak masih ada beban yang kayak belum beban yang masih kayak dia simpan gitu ya. Mungkin dia merasakan sesuatu, dia simpan itu sendiri, dia keep itu sendiri, dan mungkin kamu nggak tahu gitu loh apa yang dia rasain. Dan kayak istilahnya, bebannya itu tuh bikin ini sih sebenarnya, ada sakit hatinya juga, ada emosinya juga aku lihat di sini ya, yang dia pendam atau yang dia simpan tentang kamu. Mungkin itu penyebabnya banyak sih. Kalau misalnya kita bilang kayak emosi atau dendam atau amarah yang disimpan, itu penyebabnya banyak. Bisa jadi karena sikap kamu, bisa jadi karena kata-kata atau omongan kamu gitu ke dia kayak gimana sebelumnya ya. Nah, aku lihat juga hubungan kalian selanjutnya, tapi kalian tuh masih saling kepo satu sama lain, masih saling cari-cari tahu, mau tahu gitu. Kamu masih kepo tentang dia, masih cari tahu tentang dia, dan dia pun ya adalah masih cari tahu tentang kamu gitu. Tapi aku lihat salah satu dari kalian tuh mungkin nggak single saat ini ya. Katakanlah salah satu dari kalian itu mungkin udah deket atau mungkin udah punya pasangan. Kamu atau dia, bisa jadi kamu atau dia, bisa jadi kamu atau dia gitu ya, salah satu dari kalian. Aku lihat juga, tapi ya salah satu dari kalian tuh masih kayak menimbang-nimbang. Mungkin ya memang ada hal yang mau kalian lakukan gitu ya, entah mau ngapain, entah mau mencari lagi atau hubungi lagi, tapi kayak masih menimbang-nimbang, kayak gue harus apa ya, atau gue harus gimana ke dia bersikapnya, atau misalnya gue harus hubungi dia tuh kapan baiknya, kayak gitu ya.
Aku lihat yang ininya apa, femininnya sih baper ya, tapi bapernya tuh bukan baper falling in love yang kelihatan di sini. Dia tuh kayak bapernya baper kesel, karena aku lihat dia nggak ada usaha. Kalau misalnya memang dia falling in love yang lebih kelihatan di sini, mungkin dia akan effort, tapi dia lebih kayak diam aja sih. Nah, si femininnya ini tipe yang ini orangnya tuh kayak menyenangkan, cheerful, dan dia tuh udah cukup mapan sih. Ya, dia cukup mapan. Dia orangnya agak sensitif mungkin. Ya, orangnya agak sensitif, tapi dia tuh cukup punya nama atau power di di sekelilingnya gitu. Iya, cukup bagus sih kayaknya. Maksudnya tuh kayak positioningnya dia tuh di lingkungan atau di sekelilingnya itu cukup bagus gitu loh. Ya, maksudnya anggaplah bukan orang yang biasa-biasa aja. Nah, gimana hubungan kamu dan dia selanjutnya? Nih, aku lihat nih kayak sebelumnya nih kalian nih udah pernah effort nih, udah pernah usaha ya. Cuma sayangnya tuh kayak satu sama lain kayak udah menyerah. Jadi kayak udahan aja deh gitu. Nah, yang aku lihat di sini berarti hubungan kalian adalah, ini kan kalian sama-sama single, berarti kalian udah pernah dekat, terus kalian tuh kayak apa ya istilahnya, udah pernah dekat, aku jadi bingung. Kalian udah pernah dekat, udah pernah pendekatan gitu ya mungkin, terus udah pernah effort, usaha nih, udah pernah maju, cuma mungkin nggak ada hasilnya, atau mungkin responnya kurang baik gitu ya dari dia gitu. Nah, jadi kayak mau nyerah aja gitu ya, kayak udah lelah gitu, kayak udah ya udahlah gitu, maksudnya nggak jadi, nggak punya hubungan, ya udah nggak apa-apa gitu, karena mungkin kan udah pernah berusaha nih aku lihat sebelumnya gitu ya. Nih aku lihat di sini udah pernah berusaha ya. Atau mungkin gini, dari sisi femininnya ini kan dia nggak terlalu, dia bukan nggak merespon baik sih. Aku lihat kan dia kayak mungkin actionnya sedikit, responnya sedikit gitu ya ke kamu, jadi kamunya kayak nyerah gitu. Bukan berarti responnya nggak bagus, karena aku lihat kan dia nih kayak nggak melakukan apa-apa di sini gitu ya. Hubungan kamu dan dia ke depannya, ini agak lucu sih sebenarnya menurut aku ya. Kalian tuh udah nyerah, udah berubah ya, kayak udah banyak nih kayak udah banyak ya kayak udah banyak perubahan ya, ada yang berubah, ada yang nyerah gitu kan, udah banyak melewati fase-fase gitu ya. Tapi anehnya tuh kalian masih kepo gitu loh, masih memperhatikan gitu satu sama lain ya. Ada dua kartu sih, ada dua kartu yang bilang kalian tuh masih kepo, masih pengen tahu gitu, kayak masih membaca situasi gitu. Mungkin salah satu dari kan bakalan hubungin, karena aku lihat di sini nih masih ada kayak mempertimbangkan gitu. Buat apa kepo kalau misalnya mungkin nggak ada yang bakal dilakuin selanjutnya. Aku lihatnya ada berapa persen gitu yang bakal dilakuin sama dia atau kamu gitu ya selanjutnya gitu. Karena hasil-hasil dari kepo ini loh, dia lagi membaca situasi, atau kamu yang lagi baca situasi kapan yang tepat gitu loh masuk buat hubungin dia kayak gitu ya. Tapi pas lagi kepo-kepo ini aku lihatnya kamu atau dia tuh kayak ini perasaannya tuh emosi, nggak ngerti sih emosi kenapa. Mungkin salah satu kamu lihat dia lagi dekat sama seseorang atau gimana, jealous atau cemburu, nggak ngerti sih. Tapi ya itu, aku lihatnya ada ini ada percikan-percikan emosi gitu ya. Nah,
ini ya, energinya itu yang kuat banget yang aku lihat tuh kayak ini kan kalian sama-sama single gitu kan, kalian tuh pernah PDKT, pernah usaha, tapi akhirnya menyerah gitu karena memang ada hal yang nggak bisa mempersatukan kalian, yang ada hal yang memang nggak bisa bikin kalian tuh bersama atau bareng-bareng gitu. Jadi kayak apa ya, emang ada hal yang nggak bisa diubah di sini aku lihat. Yang nggak bisa diubahnya tuh macam-macam ya, bukan berarti hal-hal itu tuh datangnya dari kalian, dari kamu atau dia, tapi memang dari internal. Tapi apa ya, hal-hal itu tuh kayak di luar kuasa kalian. Misalnya memang kalian ada perbedaan keyakinan atau agama, itu kan di luar kuasa kalian kan ya, di luar kontrol kalian lah gitu, di luar kendali. Misalnya perbedaan keyakinan, budaya gitu ya, perbedaan ras juga kan bisa juga kan, biasanya orang tua tuh selalu melihat ras-ras gitu loh, calon anaknya tuh akan sama siapa nanti. Atau misalnya perbedaan umur juga bisa, atau misalnya perbedaan apa ya, culture gitu ya, misalnya perbedaan antar negara, culture bisa juga. Nah, perbedaan-perbedaan itulah yang nggak bisa mempersatukan kalian gitu. Kalau ditanya gimana hubungan kalian selanjutnya, nah berarti tuh kayak salah satu dari kalian udah ada yang menyerah, salah satu dari kalian udah kayak apa ya, bukan terima sih, udah sadar kalau ternyata hubungan ini tuh banyak perbedaannya, atau memang ada perbedaannya yang nggak bisa mempersatukan kalian gitu. Nah, kalian tuh udah tahu itu ya. Nah, aku lihat pun sama sih sebenarnya nih. Mungkin beberapa dari kamu ini dealing sama seorang feminin, cewek yang memang dia tuh udah dewasa, cukup mapan gitu loh, udah dalam kondisi finansial yang stabil, aku lihatnya kayak gitu. Tapi sayangnya mungkin dia lebih fokus ke apa ya, ke hal-hal duniawi, kayak dia mengejar materi, atau dia memang lagi mikirin goalsnya atau pencapaian dan cita-citanya. Nah, dia tuh fokus ke situ juga, makanya dia nggak terlalu fokus sama kehidupan percintaannya untuk love life-nya gitu ya. Dia lebih fokusnya ke situ, ke apa ya, ke achievement dia gitu, yang bakalan dia fokusin saat ini kayak gitu. Nah, si femininnya juga ini lebih kelihatan ya, yang banyak kartunya yang lebih kelihatan tuh si femininnya. Nah, aku lihat si femininnya nih kayak udah nggak mau dalam artian apa ya, sebenarnya tuh kayak apa ya, kalian tuh kayak berusaha ya udah ini lihat aja nih perkembangannya kayak gimana, atau misalnya lebih kayak ya udah kita apa ya, mengikuti arusnya aja, arusnya tuh bakalan kayak gimana ke depannya. Akankah kalian jadi makin deket, atau jadi makin jauh, atau malah jadi benar-benar saling nggak mengenal sama sekali gitu. Nah, aku lihat di sini kayak si femininnya ini kayak udah nggak mau, kayak udah hands up atau give up gitu ya. Dia kayak udah deh, cukup gitu. Atau kayak dia kayak ada penolakan di sini sih aku lihatnya. Dan apa ya, dan aku lihat pun kayak dia apa sih namanya aku lihat pun kayak dia tuh ekspresinya tuh bener-bener yang not really happy gitu, bukan dalam keadaan yang senang untuk menanggapi hubungan ini gitu. Kayak ya kalau misalnya dia ngerasa kayak ada, kalau misalnya dia kayak menolak hubungan ini atau enggak, atau misalnya dia ngerasa udah cukup sampai sini aja, berarti kan ada sesuatu yang bikin dia tuh nggak happy sebenarnya di sini, kayak gitu ya. Nah, aku lihat pun apa ya, mungkin bisa juga kayak ada energi orang ketiga di antara kalian gitu ya, ya memang kayak bikin hubungan kalian tuh nggak bisa bersatu, atau memang sebenarnya hubungan kalian memang sebenarnya negatif, toxic gitu ya. Kayak salah satu dari kalian tuh sebenarnya tuh orang ketiga dari hubungan seseorang gitu loh. Jadi kayak hubungannya ya memang nggak bagus gitu.
Atau misalnya gini, tapi aku lihat sih kayak ada energi orang ketiga sih di sini. Pokoknya salah satu dari kalian tuh sebenarnya orang ketiga dari hubungan seseorang, entah kamu, dia, atau apa ya, atau ada inilah. Iya, pokoknya ada orang ketiga sih aku lihat di sini. Mungkin apa ya, dari pihak feminin sih mungkin yang lebih kuat energinya itu orang ketiganya. Gitu. Hubungan kamu dan dia selanjutnya, salah satu dari kalian atau mungkin kalian dua-duanya kayak apa ya, mencoba untuk move on pada akhirnya, ya, mencoba untuk move on, kayak ya udah move on gitu loh, enough, selesai, dan akhirnya kayak healing bisa juga, atau kayak mencari seseorang yang baru bisa juga, atau misalnya kayak ngerasa kayak udah cukup deh hubungan aku sama dia gitu, kayak ya udah sampai sini aja gitu. Nah, atau mungkin salah satu dari kalian mencoba peruntungan baru, misalnya tuh kayak pindah tempat kerja, atau pindah rumah, atau pindah tempat tinggal kalian, atau pindah domisili. Nah, pindah itu adalah salah satu dari salah satu dari ini apa sih, strategi healing kalian gitu kan. Kayak mungkin kalian bener-bener down parah, iya kan, jadi kalian ngerasa kayak aku harus healing, aku harus pindah kerja, aku harus pindah rumah, atau pindah kos gitu ya. Biasanya pada masih ngekos gitu kan, yang masih muda gitu, supaya aku bisa lupain dia gitu ya. Soalnya mungkin ya kalian apa ya, menyimpan banyak kenangan, memori gitu kan, jadi supaya lupa kayak butuh sesuatu, atau butuh tempat baru gitu loh, kayak reborn lah ya, rebirth gitu loh, kayak ingin menjadi seseorang yang baru, jadi kayak butuh tempat yang baru gitu ya, gitu. Iya, energinya lumayan nih. Energinya yang aku tangkap di sini adalah sebenarnya ini, aku coba lihat bentar. Kalian tuh masih bingung nih, yang aku rasa ini. Tiba-tiba aku kayak ngerasain dapat kayak serangan energi gitu. Nah gini, yang aku rasain energinya adalah kalian tuh masih bingung. Kamu atau dia masih bingung sebenarnya nih hubungannya bakalan kayak gimana. Memang di kartunya ini nggak ada soal perasaan aku lihatnya, ya, karena kalian tuh udah mencoba sebelumnya, makanya sekarang tuh kayak bukan gak ada perasaan, tapi lebih kayak kayak apa yang bakal kalian lakuin, itulah yang lebih kelihatan di sini. Dan kalian tuh kayak mengalami kebingungan gitu. Yang aku tangkap ya di sini adalah kalian tuh ingin melakukan sesuatu, kamu atau dia tuh pengen melakukan sesuatu untuk hubungan ini, tapi apa? Nah itu, kalian tuh bingung tapi apa gitu. Mungkin ini kelihatan memang kalau gimana hubungan kamu dan dia selanjutnya. Yang aku lihat adalah ada perubahan, salah satu dari kalian tuh ada perubahan, tapi kalian tuh masih pengen tahu tentang dia, satu sama lain masih pengen tahu. Nah energi lainnya adalah ada yang udah mau menyerah gitu, karena udah sadar gitu, udah sadar ada hal-hal yang memang gak bisa diubah gitu, yang bikin kalian tuh gak bisa sama-sama gitu ya. Hubungan kamu dan dia selanjutnya, yang femininnya tuh kayak udah gak mau, kayak udah merasa cukup, udah sampai di sini aja. Di sini tuh ada penolakan. She's not really happy with this relationship. Aku nggak tahu apa yang maskulinnya lakuin gitu. Pokoknya dia ngerasa kayak bener udah gitu, kayak I'm done with you,
nih aku rasain, kalian bisa lihat kan, dia tuh benar-benar udah nggak mau, ada emosi di situ memang gitu. Emosinya itu sesuatu yang dia pikirin, apa yang udah si maskulinnya lakuin aku nggak tahu nih ya. Jadi kayak benar-benar yang aku lihat di sini adalah si femininnya ini yang lebih kelihatan ini kan di pikirannya, dia pikirannya tuh itu yang bikin dia emosional. Sebenarnya hatinya dia udah cukup tenang, udah cukup santai, cuma pikirannya ini ada yang bikin dia terganggu. Nah itu kenapa tuh kira-kira ya. Nah gimana hubungan kamu dan dia selanjutnya? Kamu atau dia atau kalian dua-duanya memutuskan untuk moving on gitu ya. Kalau ditanya kamu mau lakuin apa, kamu bingung misalnya untuk hubungan ini harus gimana, harus apa, ya mungkin kamu bisa coba salah satu di antara ini, kayak ataukah menyerah aja, ataukah ya udah gitu, udahan aja, atau mungkin ya udah move on aja gitu ya. Atau mungkin ada selain itu yang bisa kalian lakuin selain menyerah, move on, selain kayak menyelesaikan hubungan ini ya. Mungkin kamu masih bisa kepo-kepo dulu, membaca situasi. Setelah situasinya tepat, baru mungkin kamu bisa melakukan hal-hal lain. Misalnya kamu hubungin dia lagi, buka komunikasi lagi, kayak gitu ya. Kenapa ya, aku tuh kayak udah mau menyelesaikan video ini tapi kayak masih nggak mau selesai. Ini kayak tarikan energinya tiba-tiba kenceng banget tadi. Yaudah, kayaknya itu aja, kayak udah cukup lama ya. Kayaknya mungkin kan udah merasa agak tenang, karena aku kayak udah merasa agak lumayan tenang. Tadi tuh masih kayak agak berat gitu ya. Mungkin kalian jadi baper lihat video ini. Oke, gengs, coba aku bakal lihat dulu. Mungkin kamu bisa di link sama zodiak sebentar. Energi Aquarius, Aries-nya lumayan kuat. Terus Gemini juga, Virgo. Jadi kenapa aku pengen bilang Virgo terus ya? Gemini sama Virgo, Cancer, Leo-nya juga ada sedikit. Terus Sagittarius, kayaknya itu sih, sama Scorpio mungkin ada juga ya. Oke gengs, itu aja. Thank you gengs for watching. Buat yang single, tungguin video aku selanjutnya. Happy sehat-sehat selalu. Don't forget to stay positive with your heart, mind, and soul. Bye bye. Halo, untuk yang couple ya, gimana hubungan kamu dan dia selanjutnya untuk versi yang couple. Berarti kalian nih udah pacaran lah ya gak sih? Iyalah, kan udah couple. Oke. Mari kita coba. Enggak. Mari kita reading. Gimana hubungan kamu dan dia selanjutnya? Aku lihat, wow, it's not good enough to tell ya. Oke, aku akan coba membaca. Lumayan ya, ini kartunya lebih banyak sih dari sebelumnya ya. Mungkin ya memang energi dan kebutuhan untuk kaliannya mungkin lebih banyak aku bacain. Oke, I will try to start. Nah, gimana hubungan kalian ke depannya, kamu dan dia? Ada pihak eksternal yang mencoba pengen tahu hubungan kamu sama dia. Nah lo belum apa-apa udah ada pihak eksternal gitu kan ya. Apa sih, kayak ada seseorang yang
pengen tahu. Ada seseorang yang pengen tahu hubungan kamu sama dia. Mungkin mantannya atau mantan kamu. Siapakah itu? Mungkin seseorang dari masa lalu sih yang aku lihat. Tapi dia cuma kepo aja. Mungkin masih menyimpan perasaan ke siapa? Ayo. Tapi nggak ada tindakan sih dari dia. Masih dalam tahap yang kepo aja, pengen tahu gitu. Ya, kayak dia suka intip-intip sosial media kamu atau pasangan kamu gitu. Tapi salah satu dari kalian tuh sebenarnya tahu kalau lagi dikepoin. Ya, oke, next. Gimana hubungan kamu sama dia? Sebenarnya kalian nggak mau melepas hubungan ini sih. Tapi ada beberapa yang kayak gini. Kamu kayak udah bucin banget nih, aku lihat nih, kayak cinta banget, tapi nggak mau dilepasin nih. Kayak bener-bener apa ya? Kayak bener-bener pengen memiliki banget, nggak mau dilepasin. Tapi ada hal yang kadang bikin kalian tuh ngerasa beban. Apa tuh bebannya? Aku belum lihat sih bebannya apa. Ya. Tapi emang ya itu. Emang nggak mau dilepas. Gimana ya? Kayak bener-bener pengen memiliki seutuhnya. Kalau seutuhnya berarti di sini ada energi orang ketiga sih aku lihat. Tapi nanti aku bacain next ya. Ya. Iya nih. Gini. Hubungan kamu dan dia selanjutnya untuk yang couple. Energi maskulin ya, yang maskulinnya nih, yang cowoknya nih agak cuek orangnya. Ya. Yang cowoknya agak cuek. Padahal yang ceweknya nih, yang femininnya tuh selalu kayak udah cari-cari perhatian, udah caper gitu kan. Tapi yang maskulinnya kayak cuek. Kenapa coba cuek? Ya pasti ada hal-hal lain yang bikin dia jadi teralihkan perhatiannya gitu. Atau mungkin si maskulinnya ini cuek, padahal ada seseorang di luar sana yang mencoba cari perhatian ke dia. Nah seseorangnya itu mungkin bukan pasangannya gitu ya. Mungkin si maskulinnya ini ada yang memperhatikan dia dari lingkungan pekerjaannya di kantor atau di lingkungan karirnya gitu ya. Nah aku lihat di hubungan ini salah satu dari kalian itu nggak terbuka. Mungkin si femininnya nggak terlalu terbuka aku lihat. Ini energinya banyak sih. Bener-bener campur banget. Maksudnya tuh bener-bener sama-sama dominan. Kalau yang single tadi kan yang lebih dominan nih yang feminin, yang cewek. Kalau yang misalnya di sini tuh kayak keduanya sama-sama saling menunjukkan nih. Yang maskulinnya iya, yang femininnya juga iya. Nah aku lihat yang femininnya dia banyak banget hal-hal yang dia tutupin. Hey, kenapa? Gitu. Dia misterius mungkin juga. Dia memang gak mau menunjukkan dirinya. Atau si femininnya ini apa ya? Iya, dia orangnya tertutup sih. Atau memang ada hal-hal yang dia sembunyikan, yang dia rahasiakan gitu. Pokoknya salah satu dari kalian ada yang mempunyai rahasia atau memang ya menutupi sesuatu. Tapi energi yang lebih kuatnya ini si femininnya, yang lebih banyak rahasianya gitu. Ala apa ya? Misterius gitulah ya. Misterius ala-ala ya. Oke, gimana hubungan kamu dan dia selanjutnya? Aku lihat nih ada beberapa dari kalian hubungannya tuh yang ngerasa berat banget buat dijalanin gitu. Atau berat banget buat dijalanin hubungan saat ini, atau untuk melangkah ke next step gitu. Next step yang lebih serius. Nah itu berat. Aku belum lihat kenapa beratnya gitu. Beberapa dari kan ada yang ingin melanjutkan ke next step, tapi kok kayaknya berat banget gitu. Berat banget bisa karena masalah finansial, atau misalnya tuh
kayak kalian ingin ingin next stepnya itu misalnya merit gitu ya. Nah itu tuh berat karena masalah finansial, aku lihatnya kayak gitu. Atau mungkin kalian merasa berat untuk menjalani hubungan ini karena masalah finansial. Gimana tuh? Ada mungkin beberapa relationship yang ngerasa hubungannya berat karena masalah finansial. Bisa aja mungkin selama ngedate banyak mengeluarkan uang, ya kan, jadi ngerasanya tuh berat. Bisa itu contohnya ya, salah satunya aja contohnya gitu ya. Atau aku lihat gini, di dalam hubungan ini banyak banget emang pengeluarannya gitu, entah ya banyak lah istilahnya pengeluaran di dalam hubungan itu, contohnya macam-macam ya, aku nggak usah kasih contoh kali ya. Pokoknya intinya di dalam hubungan ini banyak pengeluaran uangnya, atau misalnya di dalam hubungan ini tuh kayak memang membutuhkan uang yang banyak, entah untuk ngedate aja, entah untuk apa, atau mungkin entah buat memang yang tujuannya buat merit gitu ya. Tapi di dalam hubungan ini nggak bisa dipungkiri juga istilahnya, mungkin salah satu dari kalian tuh orangnya tuh baik, welcome, atau istilahnya tipe-tipe yang mau membantu gitu loh. Jadi kayak misalnya pasangannya butuh uang atau butuh materi atau apapun, butuh bantuan, nah si pasangannya ini nih baik banget, suka memberikan bantuan. Nah bantuannya itu berupa uang atau materi gitu maksudku ya. Ini kita lihat secara keseluruhan juga ya hubungannya kayak gimana. Jadi bukan tentang kedepannya aja, tapi tentang hubungan kalian tuh secara sekarang tuh deskripsinya seperti apa. Itu maksudku ya. Nah hubungan kalian kemudian dia selanjutnya, salah satu dari kalian tuh berharap banget untuk hubungan ini. Berharap banget istilahnya berjalan dengan baik hubungannya, atau memang berharap untuk lebih serius lagi hubungannya, atau berharap jalannya tuh mulus, lebih smooth gitu. Karena aku lihat di sini berat sih buat jalaninnya. Karena aku lihat di sini tuh cukup berat buat jalaninnya. Nih kayak banyak banget hal-hal yang memberatkan. Makanya kayak kayak berharap semoga ya hubungan ini tuh lancar-lancar aja, mudah gitu. Nah si femininnya nih kayaknya berharap banget nih untuk hubungannya jadi lebih baik gitu. Dan salah satu dari kalian tuh kayak kayak sering berdoa gitu loh, minta ke Tuhan supaya hubungannya tuh lancar, dipermudah gitu. Nah aku lihat yang femininnya nih lebih apa sih? Udah aku bingung ngomongnya. Lebih dekat ke Tuhan gitu lah ya, intinya gitu. Gimana hubungan kamu dan dia? Nah si femininnya ini sering banget nih kepoin, stalking si maskulinnya. Aku lihat terutama di sosial media ya, kayak apa-apa dikepoin sama dia gitu. Mungkin si maskulinnya mencurigakan atau gimana? Karena kenapa harus dikepoin terus kalau nggak mencurigakan gitu, kayak azas ini aja, saling percaya gitu kan, bener nggak? Ya pokoknya si femininnya lebih kepo banget. Keponya tuh kalau malam-malam menjelang subuh, dini hari itu kepo banget. Yes, right. Oke. Hubungan kamu dan dia selanjutnya, si maskulinnya ini kamu dealing with maskulin yang udah cukup mapan ya, cukup mapan, banyak dia asetnya kayaknya ya. Ada aset apa aja? Rumah, tabungan, deposito, kendaraan, apalagi kondominium. Oke, si maskulinnya ini banyak banget asetnya, mapan, tapi dia tuh tipe yang saking tipe-tipe yang mapan itu kan biasanya udah dewasa ya, udah dewasa. Justru karena kedewasaan dia, jadi dia nggak terlalu banyak tingkah dan nggak terlalu banyak action, jadinya dia diem aja. Untuk hubungan ini dia lebih baik diem
ya gitu. Biasanya tipe-tipe maskulin yang kayak gini tuh dia lebih suka kayak apa ya, support si pasangannya ya, si femininnya ini secara finansial gitu ya, atau kayak misalnya si pasangannya nih butuh apa, nah dia bakal support itu di ini ya, dalam aspek materi gitu biasanya ya. Paham lah ya maksudku. Nah, hubungan kamu dan dia selanjutnya gimana? Si maskulinnya nih nggak, intinya ya kayak nggak terlalu banyak yang dia lakuin gitu ya. Dia diam aja, atau memang dia fokus sama karirnya, sama pencapaiannya, pencapaian hal duniawi dalam hal materi gitu, entah karir, finansial gitu ya, jabatan ya, hal-hal ini sih lebih ke ya itulah pokoknya. Paham maksudku ya? Kayak gitu, dia fokusnya tuh ke yang lain, nggak terlalu into ke relationship banget. Gitu. Oke, gimana hubungan kamu dan dia selanjutnya? Ini aku lihat ada yang mendekat sini, masuk ke hubungan kalian. Bisa jadi seseorang, nggak tahu nih, seseorangnya bisa jadi orang baru atau seseorang dari masa lalu tiba-tiba muncul mendekat ke si feminin, tapi si femininnya tuh kayak nggak mau gitu. Dia agak kaget sih. Ini aku kasih tahu yang buat feminin ya, yang cewek, kayak tiba-tiba ada seseorang muncul ke hubungan kalian, atau tiba-tiba muncul ke hidup kamu, terus kamu cukup kaget, tapi kamu tuh kayak nggak mau gitu. Nggak mau tapi kayak welcome, gimana sih? Ya gitu ya, mungkin ya penasaran ini mau apa gitu, mau ngapain gitu kan. Cie. Oke, gimana hubungan kamu dan dia selanjutnya? Salah satu dari kamu, terutama yang energi si maskulin ya, masih suka flashback nih, masih suka ingat-ingat masa lalu yang dulu-dulu. Kenapa? Ada yang belum selesai kah? Ya, masih lihat masa lalu gitu ya, padahal hidup dia tuh kayak udah settle, udah cukup settle semuanya, tapi dia kayak masih lihat yang dulu gitu. Kenapa? Apakah susah melupakan mantan ya? Oke. Salah satu dari kalian sih tetap ini ya, selalu mencari cara supaya hubungan kamu sama dia tuh kayak tetap baik-baik aja, tetap bertahan lama. Atau kayak salah satu dari kalian selalu mencoba untuk mempertahankan hubungan ini. Terutama energi yang maskulin, masih suka kayak cari-cari perhatian, caper, atau selalu melakukan hal-hal untuk merebut perhatian pasangannya, kayak gitu ya. Ya aku harap sih begitu ya, tapi bisa juga mungkin dia capernya, cari-cari perhatiannya malah ke masa lalu, ke mantannya gitu. Kenapa? Iya, ini agak kacau sih sebenarnya. Ini energinya cukup banyak sih ada. Jadi kayak energi dari eksternal. Ada seseorang yang mungkin datang ke kehidupan yang femininnya nih, yang cewek. Nah, si maskulinnya malah juga ada hal-hal dari eksternal, kayak dia masih mikirin mantan, atau masih kayak cari-cari perhatian mantannya, kayak gitu. Makanya timbullah di sini kayak ada energi orang ketiga muncul ya di akhir-akhir tuh kayak udah berapa lama hubungan kalian gitu, jadi kayak bukan di awal-awal gitu. Paham ya? Ada energi orang ketiga muncul, atau mungkin makin kesini kayak hubungan kamu dan dia nggak terlalu serius-serius amat nih ternyata ya, atau kayak hubungan yang happy aja, atau having fun gitu kan. Bahaya juga sih. Atau lama-lama kayak bosen, jadi kayak ya udahlah, jadi malah nggak serius ya. Tapi bisa gini sih, energinya bisa berbeda ya. Misalnya tadi awal ini kan kayak si ceweknya ini pengen hubungan serius ya,
berharap hubungannya lancar gitu, mudah. Tapi di sini tiba-tiba kayak ada energi orang ketiga dan kayak hubungannya tiba-tiba kok jadi hubungan yang nggak serius, have fun aja. Bisa jadi ya energinya banyak. Mungkin yang di sini, pasangan yang di sini serius, tapi tiba-tiba pasangan yang di sini, pasangan lainnya jadi hubungan yang nggak serius. Nah itu ini energinya banyak gitu. Bukan berarti pertama kamu serius kok tiba-tiba jadi nggak serius gitu ya. Ngerti kan maksud aku? Ngerti lah ya. Nah, aku lihat juga gini, bisa jadi energi orang ketiganya itu kan datang dari ini energi masa lalu. Nah tapi yang lebih kuat itu dari masa lalu si maskulin yang cowok, karena si cowoknya memang kayak masih suka flashback, masih cari perhatian ke mantan, ke masa lalu gitu ya. Nah jadi kayak ya kalau misalnya memang dia nggak tahan godaan dan mantannya merespon, ya bisa jadi ya gitulah hubungannya, ada orang ketiga jadinya di dalam hubungan kalian, kamu dan dia gitu. Tapi lebih kuatnya sih energi orang ketiganya dari pihak cowok kayaknya ya gitu. Atau bisa jadi gini, gimana hubungan kamu dan dia selanjutnya? Atau ini, jadi kayak si pihak cowok malah lebih banyak meluangkan waktu sama teman-temannya untuk bersenang-senang gitu. Jadi dia agak cuek ke si pasangan yang wanitanya gitu ya. Hubungan kamu dan dia selanjutnya, aku lihat nih ya, yang lebih kelihatan ini nih maskulin dalam mengejar karir, mengejar hal materi. Di sini ada 1, 2, 3. Nah si maskulinnya ini benar-benar ngejar duniawi banget ya, aku lihatnya kayak materi gitu ya, money. Dia yang dia pikirin tuh gitu. Nah jadi si maskulinnya tuh lebih fokus ke karir, ke kerjaan, jadi dia nggak terlalu mikirin relationship banget ya, aku lihatnya gitu. Dan dia ini sih kayak masih banyak banget rencana-rencana dalam hidupnya untuk kestabilan finansialnya gitu. Yang dia pikirin tuh kayak cuan-cuan terus loh. Aku lihatnya gitu. Ini coba ya aku lihat ya, ini tuh kayak masih general, bukan general ya, kayak masih ngambang hubungannya. Aku lihatnya kayak belum ada ini, tapi ada di sini tuh ada kayak beberapa dari kalian yang ingin ke next step, tapi memang agak sulit gitu aku lihatnya ya. Gini, kalau misalnya ditanya hubungan kamu sama dia bakalan lebih serius atau enggak, bisa jadi enggak, karena salah satu dari kalian tuh masih galau ya. Salah satu dari kalian masih galau tuh kenapa gitu ya, karena ini energinya masih ini sih, kayak masih belum jelas hubungannya aku lihatnya ya. Tapi yang aku tangkep nih kayaknya hubungan kalian nih masih yang baru-baru sih, belum yang lama-lama. Atau mungkin ya bisa aja ya memang karena hubungan kalian baru, makanya kalian pengen tahu nih hubungan kalian gimana ke depannya. Biasanya kalau hubungannya udah lama sih kayak udah stabil, biasanya ya jarang sih lihat video-video tarot ya. Bener gak? Make sense dong, ya kan? Oke, gimana hubungan kamu dan dia selanjutnya? Kalau misalnya kita recap hubungan kamu dan dia selanjutnya ya, salah satu dari kalian benar-benar pengen memiliki banget. Coba aku minum sebentar. Aku tuh lagi minum apa? Air kelapa ya buat cleansing, karena badan aku tuh lagi gak enak banget beberapa hari ini. Oke, lanjut. Hubungan kamu dan dia selanjutnya tuh kayak ini, salah satu dari kan benar-benar pengen memiliki banget, pengen memiliki seutuhnya, atau kayak
salah satu dari kalian nggak mau melepas pasangannya gitu ya, bucin atau cinta banget atau cinta mati lah ya, hubungan kalian tuh ada yang memperhatikan gitu ya. Nah, dan salah satu dari kalian tuh masih suka menutupi sesuatu, menyembunyikan sesuatu gitu. Aku lihat si maskulinnya tuh agak cuek, masih suka flashback ke masa lalu. Maskulinnya juga nggak terlalu banyak yang dia lakukan atau effortnya untuk hubungan ini ya. Dia lebih mikirin ke karir, finansial yang berkaitan dengan materi. Tapi si maskulinnya nih sebenarnya baik gitu loh. Dalam hal materi dia baik, dia selalu pengen support si pasangannya gitu ya, bantu-bantu atau support dalam hal apa ya istilahnya, hal materi gitu ya, yang lebih kelihatannya kayak gitu. Nah, gimana hubungan kamu dan dia selanjutnya? Yang berharap untuk lebih serius dan lebih mudah ini sebenarnya si feminin. Semoga hubungannya lebih mudah, lancar gitu. Si feminin maunya kayak gitu. Karena aku lihat di sini hubungannya nggak yang mudah, agak berat gitu ya. Untuk ke next step untuk lebih serius aja tuh lumayan berat gitu. Nah, si femininnya nih sering banget kepoin pasangannya. Terus aku lihat kan ada seseorang yang bakal muncul ke kehidupan si feminin, tapi dia sebenarnya agak cuek-cuek, butuh cuek, tapi dia penasaran, pengen tahu nih seseorang ini nih bakalan mau apa gitu. Aku belum lihat sih dia bakal nanggepin atau enggak, respon atau enggak ya. Nah, di tengah-tengah mungkin bakal ada orang ketiga muncul, jadi waspada atau hati-hati aja. Bisa jadi itu dari energi masa lalu, bisa jadi orang baru yang memang muncul ke kehidupan si maskulin tiba-tiba, atau mungkin maskulinnya kayak apa ya, misalnya jenuh atau bosan sama hubungannya, jadi dia mencari happiness di luar sana gitu ya, dengan orang lain. Atau mungkin dia masih suka flashback mantannya, akhirnya ya mungkin mantannya menyambut itu, jadinya ya itulah, ada orang ketiga gitu ya. Yang kalau aku lihat sih gitu. Jadi kalau dibilang, nah balik lagi deh tuh hubungan kamu dan dia selanjutnya masih belum ke tahap yang serius, karena si maskulinnya lebih fokus ke hal-hal materi, money. Kalau si feminin sih ada keinginan buat serius, tapi dia ngerasa berat banget hubungan ini untuk dijalani. Jadi kalau aku lihat tuh antara feminin dan maskulinnya nih sama-sama kayak punya ini ya, rahasia. Hubungannya tuh bukan yang benar-benar jujur. Ya cinta sih cinta, ada rasa ingin memiliki. Si maskulinnya pun baik kok, kelihatan. Dia seseorang yang dewasa, yang kayak apa ya, selalu support pasangannya tapi nggak selalu bisa available ya. Si maskulinnya masih menutupi sesuatu, mungkin dia masih kepo atau flashback ke mantan ya. Dan si femininnya juga masih suka menyembunyikan sesuatu kalau misalnya ada seseorang yang muncul atau dekat sama dia gitu deh. Paham maksudku ya? Intinya hubungan kalian belum bisa ke tahap yang lebih serius itu sih. Walaupun keduanya ya saling ada support di dalam hubungan ini gitu. Ya adalah berjuang lah kalian satu sama lain, tapi benar-benar yang masih ada rahasia-rahasiaan gitu hubungannya. Ya nggak bagus sih sebenarnya. Oke, kalau misalnya aku lihat ini kalian bisa di-link sama Aries, Gemini, Cancer, Leo, Libra, Scorpio, Capricorn. Oke, itu aja gengs. Thank you for watching. Semoga readingan aku membantu. Thank you guys for watching. Don't forget to like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kamu tersayang. Don't forget to stay positive with your heart, mind, and soul. See you on the next video. Bye bye.